Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina mawalah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat nunduk dimanapun berada, nunggu beduk kita di sore hari ini, izinkan kami, saya pribadi menyampaikan kisah-kisah tentang para sahabat. Bagaimana sih kehidupan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh itu? Ternyata Masya Allah, dibalik kisah tentang kedahsyatan ibadah-ibadah mereka, ada juga kisah-kisah yang mungkin bisa jadi, itu manusiawi banget, mirip dengan kehidupan kita, gitu. Nah, menariknya sering disampaikan kan tentang Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan-jalanmu yang lurus. Ternyata Allah memberikan gambaran siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus gimana? Jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat. Jadi bahasanya dalam kehidupan kita butuh namanya role model. Itu model dalam kehidupan kita ketika kita mau marah mirip dengan siapa, ketika kita bercanda mirip dengan siapa gitu kan. Ada sosok yang menjadi inspirasi dalam kehidupan kita. Nah, hari ini izinkan saya menyampaikan tentang kisah Ummu Aiman. Suatu ketika gitu kan, ketika baginda Rasulullah meninggal, setelah meninggal itu ternyata para sahabat sedih semua, berkepanjangan. Kemarin kita ceritakan tentang sahabat yang paling tenang di antara sahabat yang lain adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau paling tenang. Kenapa beliau bisa tenang? Karena beliau telah mencicil kesedihannya. Ketika turun surat Al-Fatah, gitu kan. Masya Allah, kemenangan di mana-mana. Semua orang bahagia, tapi beliau nangis sedih. Kenapa sedih? Karena belum meyakini kalau sudah tugas dan misi Rasulullah selesai, apa yang terjadi? Maka Rasul akan kembali kepada Rabb-nya, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau nangis duluan. Ketika Rasul beneran meninggal, maka baru para sahabat semua shock luar biasa. Sahabat Abu Bakar itu yang lebih tenang daripada yang lain. Kenapa? Udah dicicil kesedihannya. Nah, menariknya di sini, setelah itu para sahabat itu melaksanakan sunnah di antara sunnah Rasulullah. Semua sunnah-sunnah yang biasa dilakukan Rasulullah, diamalkan satu persatu. Satu di antara sunnahnya, kisah ini diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Kalau Abu Bakar Umar, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ini dua soulmate, setelah meninggalnya Rasulullah, intalik bina ila Ummu Aiman. Ayo, wahai Abu Bakar, Umar, kita pergi ke Ummu Aiman yuk. Gitu. Nasuruha kamakan Rasulullah SAW yazuruha. Kita kunjungi Ummu Aiman seperti dulu biasanya Rasulullah juga mengunjungi Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Ummu Aiman adalah orang yang merawat Rasulullah ketika kecil. Beliau khadimahnya ibunda Aminah gitu ya, yang dari kecil ya yang jagain Rasulullah itu adalah Ummu Aiman. Dan ternyata Ummu Aiman lebih memiliki umur yang lebih panjang daripada baginda Rasulullah, dan Rasulullah meninggal duluan. Dan memang ketika Rasul masih ada, Rasulullah suka berkunjung kepada Ummu Aiman. Nah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu kan nangis. Ya sedihnya luar biasa. Apalagi Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Sampai ngangkat pentungan. Siapa di antara kalian berani mengatakan Rasulullah meninggal? Aku pukul kalian. Aku potong lidah kalian. Kalian telah munafik. Itu marahnya luar biasa. Tapi saat itu beliau sudah kondisi tenang. Maka beliau datang diajak oleh Sayyidina Abu Bakar untuk melaksanakan di antara sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, saat itu ternyata ketika sampai sana, falam mantahaya ilaiha bakat. Ketika sampai ketemu Ummu Aiman, ternyata ada yang masih menangis. Sayyidina Umar sudah selesai nangisnya gitu kan, dengan sedihnya luar biasa. Itu sudah selesai. Tapi ternyata ada orang yang tangisannya lebih kencang dan lebih panjang daripada dua sahabat ini, yaitu Ummu Aiman. Maka dikatakanlah faqalaha, dikatakan kepada Ummu Aiman, majib kiki. Apa yang buatmu menangis? Amma ta'lamina anna ma 'indallahi khairun li Rasulillah? Apakah kamu enggak tahu, hai Ummu Aiman, sesungguhnya apa yang di sisi Rasulullah saat ini bersama Allah itu lebih baik daripada di sisi kita? Kayak mana sih, kok kamu enggak mengikhlaskan Rasulullah? Kenapa? Rasul di sana posisinya lebih indah bersama kekasihnya, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada bersama kita, bahasa kiranya gitu kan. Kok masih nangis juga, udah ikhlasin saja gitu. Kira-kira seperti itu pengawaanannya. Maka Ummu Aiman menjawab, inilah abki anni, aku nggak menangis untuk diriku gitu kan. Maka Ummu Aiman menjawab, faqalat inilah abki anni, aku tidak menangis untuk diriku sendiri. Aku tahu Rasulullah itu lebih baik posisinya di sana, di tempatnya lebih baik daripada yang saat ini. Tetapi aku menangis untuk walakini abki annal wahyu qad inqata minas sama. Aku nangis gara-garanya adalah wahyu tidak turun lagi. Wahyu tidak lagi turun untuk bersamai kita selain yang sudah ada.
Maka dengan jawaban itu, tangisan Ummu Aiman bukan karena tangisan terhadap Rasulullah ini bagaimana nasibnya di sana gitu kan, kita jauh dengan Rasulullah. Ummu Aiman juga meyakini Rasulullah kondisinya lebih baik bersama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ummu Aiman menangisi tentang nasibnya petunjuk dari langit itu yang sudah mulai tidak turun lagi gitu. Kecuali bimbingan yang sudah ada di dalam Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah. Dengan jawaban itu, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar nangis bareng. Iya ya, kalau dulu masih ada ayat turun menunjukkan kita A dan B, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Itu masih turun ayat. Dengan apa? Dengan melalui Rasulullah. Tapi sekarang ayat itu tidak turun lagi. Maka mereka merasakan kesedihan yang luar biasa. Dan menariknya, ketika kita mentadabburi Al-Quran, ketika kemarin kita membahas tentang Al-Quran sebagai syahrul Quran, Ramadan sebagai syahrul Quran, Ramadan adalah bulan Al-Quran, kita mentilawahkannya, kita mulai memahaminya, kita mulai mentadabburinya, dan paling tertinggi adalah kita mengamalkannya, maka sesungguhnya kita di posisi yang mana Ummu Aiman tadi, ketika belum ingin mentadabburi ayat-ayat itu, ayat-ayat Al-Quran tadi, itu ayatnya masih fresh sekali, dan langsung mereka menjadi orang yang menjadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Maka ternyata ketika kita mentadabburi Al-Quran, kisahnya tidak semua yang berkisah tentang yang jeder, dahsyat, luar biasa gitu kan. Sujudnya panjangnya luar biasa, baca satu rakaatnya sampai beberapa halaman gitu kan. Oke, kita udah paham banget dengan ayat-ayat ini dan paham hadis-hadis ini. Tapi ternyata ada beberapa hadis yang bahasa ayat yang menyampaikan, dan itu connect nih dengan kehidupan kita, yang mungkin bisa jadi ada miripnya juga ya gitu kan. Orang-orang saleh pun kena ujian yang sama. Maka ayat itu yang disampaikan adalah surat Al-Hijr ayat 24. Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Dan kami tahu siapa di antara kalian yang bersegera, mustaqdimin yaitu bersegera di posisi di depan gitu kan. Walaqad alimnal mustakhirin, dan kami tahu siapa di antara kalian yang mengakhir-akhirkan. Memang ada beberapa pemaknaan di dalam menafsiri ayat ini. Sebagian menafsirkan mengatakan kami tahu, Allah tahu siapa yang masuk Islamnya lebih dahulu gitu kan, dan kami tahu juga Allah tahu siapa yang masuk Islamnya di akhir-akhir. Tapi menarik, saya ingin mengangkat sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini saya dapati di dalam tafsir At-Tabari. Beliau menceritakan asbabun nuzul dari ayat ini adalah kanat tusalli khalfa Rasulullah SAW imra'atun. Di belakang Rasul itu ada seorang sahabiat yang sholat berjamaah bersama Rasulullah. Kalau Ibnu Abbas memberikan komentar tentang sahabiah ini, la wallahi ma in ra'aitu misal haqqatan. Aku nggak pernah lihat orang secantik ini yang mirip dengan dia. Nggak ada deh. Benar-benar luar biasa, ini cantik luar biasa. Wa kana ba'dul muslimin, dan sebagai orang muslimin saat itu idza shallu istaqdamu. Ketika mereka di jam sholat, mereka istaqdamu, bersegera. Maksudnya apa? Li'alla yaroha, supaya tidak melihatnya. Jadi para sahabat ada yang datangnya segera gitu kan. Kenapa? Persoalannya adalah sahabiat perempuan ini juga orang soleha. Jadi dia safnya juga bagian yang depan. Kan saat itu safnya ada dua kan, safnya para sahabat di laki-laki yang depan, yang paling belakang itu bagian para akhwatnya kan gitu. Maka akhwat yang paling depan akan bertemu, kira-kira akan berdekatan dengan sahabat yang paling belakang. Nah, ada nih sahabat yang bersegera datang ke masjid agar tidak melihat dia. Kenapa? Kalau dia tuh kebayang, ya Allah cantiknya luar biasa. Sampai anak kecil bersama sahabat Ibnu Abbas yang saat itu masih kecil gitu kan. Ma'in ra'atahu mislah qatun. Aku nggak pernah lihat yang secantik itu. Kira-kira seperti itu. Dan ada yang sahabat tadi menjauh dari fitnah, datang lebih awal. Agar apa? Agar tidak melihat fitnah. Dan lanjutannya, li'alla yaraha, supaya tidak melihatnya. Wa ba'dul yastakhirun. Dan sebagian itu sengaja untuk mengakhirkan. Kalau saf depan sudah keisi. Maka yang kosong mana? Saf paling akhir. Dan saf paling akhir itulah yang posisi paling berdekatan dengan saf perempuan yang paling depan zaman itu. Dan di situ setelah itu, dan kata beliau, faida sajadu nadzoru ilaiha min tahti aidihim. Dan sahabat ketika sujud ngeliatin dari bawah, melihat dari bawah kaki mereka sampai segitunya. Ada sahabat juga yang bahasanya ya kayak kita gitu kan, ada potensi ketika melihat sesuatu gitu kan, tapi masih ada celah-celahnya gitu kan. Dan ternyata setelah kejadian itu turun ayat, walaqad alimnal mustaqdimina minkum. Aku tahu, kata Allah, siapa di antara kalian yang bersegera menjauhi fitnah. Walaqad alimnal mustakhirin, dan aku juga tahu siapa di antara kalian yang mengakhir-akhirkan sholatnya untuk mendekati fitnah. Setelah turun
ayat ini, nggak ada satupun di antara sahabat yang berani untuk terlambat lagi. Kenapa? Mereka takut kalau nanti selanjutnya ayatnya adalah menyampaikan arti dari dan menyampaikan nama-nama mereka sebagai orang-orang yang mustakhirin gitu kan. Maka Masya Allah, ya, muamalah dengan Al-Quran itu relate sekali. Teguran-teguran ini mungkin juga sama. Ketika kita baca ayat ini, Al-Hijr ayat 24, walaqad alimna mustaqdimina minkum walaqad alimna mustakhirin. Aku tahu, kata Allah, siapa yang di antara kalian bersegera ketika dengar panggilan azan, dan siapa di antara kalian mustakhirin, karena mereka menikmati HP-HP-nya, menikmati permainan-permainannya. Allah tahu. Ya, hanya ayatnya tidak turun lagi. Kalau ayat turun, khawatir ya, memang nama kita disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang yang mustakhirin. Semoga kalau alhamdulillah kalau disebutkan sebagai mustaqdimin, orang yang bersegera gitu kan di dalam menghadiri panggilan Allah SWT. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Semoga ada manfaatnya dan kita mentadabburi ayat-ayat ini dan dia sangat relate dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.